Bab 1. Mengapa otot kaki lansia mudah melemah? Tinjauan ilmiah. Halo sahabat channel Lansia Sehat. Ketika kita menginjak usia senja, tubuh kita mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda. Bukan lagi tentang kekuatan yang bisa memikul beban berat, atau kecepatan yang membuat kita menuruni tangga 2 anak tangga sekaligus. Tapi tentang keseimbangan, ketahanan, dan kemampuan berdiri dari tempat duduk tanpa bantuan. Semua itu bergantung pada satu fondasi utama dalam tubuh kita, otot kaki. Namun tanpa disadari, banyak lansia mulai mengalami kelemahan di bagian tubuh ini. Bangun dari kursi menjadi tantangan. Berdiri lama membuat kaki terasa berat seperti diisi timah. Bahkan berjalan jarak pendek pun bisa membuat napas tersengal. Mungkin Anda berpikir ini hanya bagian alami dari penuaan. Tapi tahukah Anda bahwa di balik itu semua, ada penyebab tersembunyi yang bisa dikendalikan, dan salah satunya berasal dari makanan yang terlihat menyehatkan, yaitu buah. Dalam bab ini, kita akan memulai perjalanan menyelami tubuh lansia. Bukan untuk membuat Anda khawatir, melainkan untuk membuka mata. Karena tubuh Anda tak lagi sama seperti 30 tahun lalu, maka segala yang Anda makan kini memberi dampak yang lebih besar, baik atau buruk, terhadap kekuatan dan daya tahan Anda. Mari kita pahami terlebih dahulu mengapa otot kaki adalah kunci mobilitas lansia. Otot kaki, penyangga, penyeimbang, dan penyelamat. Otot kaki, khususnya otot paha depan, quadriceps, paha belakang, hamstring, betis, dan otot kecil di sekitar pergelangan kaki, adalah sistem pendukung utama saat kita berdiri, berjalan, menaiki tangga, dan menjaga keseimbangan. Ketika otot-otot ini melemah, bukan hanya gerak yang melambat, tapi risiko jatuh juga meningkat drastis. Bagi lansia, satu kali jatuh bisa berarti keretakan tulang pinggul, tirah baring panjang, dan bahkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Sebuah studi dalam jurnal Age and Aging menunjukkan bahwa kelemahan otot kaki berkaitan langsung dengan peningkatan risiko kematian dini, karena menjadi indikator utama dari penurunan fungsi tubuh secara menyeluruh. Jadi ketika kita berbicara soal kesehatan otot kaki, kita sedang membicarakan kebebasan hidup, kemampuan merawat diri sendiri, dan harga diri sebagai manusia mandiri. Mengapa otot kaki melemah seiring usia? Secara alami, tubuh mengalami proses yang disebut sarcopenia, penurunan massa otot akibat penuaan. Sarcopenia biasanya dimulai sejak usia 30 tahun dan meningkat tajam setelah usia 60. Dalam kondisi normal, seseorang bisa kehilangan hingga 1% massa otot setiap tahun setelah usia 50. Namun bukan hanya penuaan yang berperan di sini. Ada faktor-faktor lain yang mempercepat penurunan otot. Kurangnya aktivitas fisik, terutama latihan kekuatan. Kurangnya asupan protein dan mikronutrien penting seperti vitamin D, magnesium, dan kalium. Peradangan kronis yang melemahkan jaringan otot. Gula darah yang tidak stabil, yang membuat sel-sel otot tidak bisa memanfaatkan energi dengan baik. Dan inilah bagian yang sering terabaikan, beberapa buah yang tampaknya sehat bisa memperburuk semua faktor di atas. Paradoks buah, antara gizi dan bahaya tersembunyi. Buah dikenal sebagai sumber vitamin, serat, dan antioksidan. Tapi tidak semua buah baik untuk semua kondisi, terutama bagi lansia. Banyak buah yang tinggi fruktosa, sejenis gula alami, yang bila dikonsumsi berlebihan bisa memicu peradangan tingkat rendah yang merusak otot dari dalam, gangguan fungsi insulin yang menyebabkan pelemahan otot, kelebihan gas usus yang menekan saraf-saraf kecil pengendali otot, ketidakseimbangan elektrolit, seperti natrium dan kalium, yang sangat penting bagi kontraksi otot. Dan inilah yang menjadi titik awal narasi kita. Buah-buahan yang terlihat menyehatkan, namun bila dikonsumsi berlebihan atau dalam kondisi tertentu, justru menjadi racun perlahan yang menyerang otot kaki para lansia. Tubuh lansia tidak sama dengan tubuh muda. Makanan yang sama bisa memberi efek berbeda pada orang muda dan lansia. Sebagai contoh, semangka bisa memberi kesegaran luar biasa pada anak muda setelah olahraga. Tapi pada tubuh lansia yang ginjalnya mulai melemah, semangka bisa mempercepat kehilangan elektrolit dan memicu kejang otot. Begitu pula dengan pisang yang matang sempurna. Pada anak muda, pisang bisa menjadi sumber energi cepat. Tapi bagi lansia yang memiliki resistensi insulin, pisang terlalu matang dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang justru merusak sel otot dalam jangka panjang.
Inilah sebabnya pengetahuan menjadi senjata penting. Tidak semua buah buruk, dan tidak semua buah baik. Yang membedakan adalah siapa yang memakannya, dalam kondisi tubuh seperti apa, dan dengan frekuensi serta takaran bagaimana. Menghubungkan gejala sehari-hari dengan pola makan. Mungkin Anda pernah mengalami gejala-gejala seperti bangun pagi dengan kaki terasa berat dan lemah. Rasa pegal luar biasa meski hanya berjalan di halaman rumah. Kaki terasa gemetar setelah berdiri lama di dapur atau kamar mandi. Kram betis mendadak di malam hari. Rasa tidak seimbang saat memindahkan beban dari satu kaki ke kaki lain. Jika semua itu terjadi, maka perlu ditelusuri apakah penyebabnya hanya kurang gerak atau justru pola makan sehari-hari yang selama ini kita anggap sehat. Kita perlu berhenti sejenak, meninjau ulang apa yang masuk ke mulut kita setiap hari. Termasuk buah-buahan yang kita konsumsi dengan keyakinan bahwa mereka pasti membawa kebaikan. Sebelum terlambat, menggali fakta tentang 7 buah. Mulai bab berikutnya, kita akan membedah satu persatu buah yang ternyata berpotensi memperlemah otot kaki lansia, baik karena kandungan gula, efek fermentasi di usus, zat kimia alami dalam buah, hingga dampaknya terhadap keseimbangan elektrolit. Namun perlu diingat, bukan berarti kita akan mengharamkan semua buah tersebut. Tujuan kita bukan melarang, melainkan menyesuaikan. Menyesuaikan jumlah, cara konsumsi, waktu makan, dan kondisi tubuh kita saat itu. Menuju bab 2, ketika makanan sehat bisa jadi musuh dalam selimut. Sekarang setelah kita memahami betapa pentingnya menjaga otot kaki sebagai pilar utama kemandirian lansia, dan bagaimana buah-buahan tertentu bisa jadi faktor tersembunyi pelemah otot, kita akan melangkah ke bab berikutnya. Di sana, kita akan membongkar lebih dalam bagaimana gizi bekerja terhadap otot, dan mengapa makanan yang terlihat sehat bisa menjadi penyebab yang tak terlihat dari penurunan tenaga harian yang Anda alami. Kita akan masuk ke dunia biokimia sederhana, dengan bahasa yang ramah, untuk membuka tabir antara yang kelihatan sehat dan yang betul-betul menyehatkan. Karena pada akhirnya, pengetahuan yang tepat akan membebaskan kita dari kelemahan yang pelan-pelan menggerogoti kekuatan kaki kita. Bab 2, peran gizi dalam kekuatan otot, yang terlihat sehat belum tentu baik. Setelah kita memahami betapa pentingnya kekuatan otot kaki dalam menjaga kemandirian lansia, sekarang mari kita gali lebih dalam. Mengapa makanan, termasuk buah, bisa menjadi musuh tersembunyi bagi otot? Bukankah buah itu sehat? Ya, tapi jawabannya tak sesederhana itu. Mari kita mulai dari dasar. Otot bukan sekadar tumpukan daging. Ia adalah jaringan aktif yang membutuhkan asupan energi, zat pembangun, dan sinyal biokimia yang seimbang agar bisa tetap kuat, tangguh, dan responsif terhadap gerakan. Tubuh kita ibarat mesin. Jika bahan bakarnya tidak cocok, mesin itu bukan hanya mogok, tapi bisa rusak perlahan. Dan buah, meskipun berasal dari alam, tidak selalu menjadi bahan bakar yang sesuai untuk tubuh yang telah menua. Nutrisi bukan sekadar vitamin. Sebagian besar orang berpikir bahwa selama makanan mengandung vitamin, maka makanan itu pasti sehat. Tapi untuk lansia, hal yang dibutuhkan tidak hanya vitamin, melainkan juga keseimbangan gula darah. Stabilitas elektrolit seperti kalium, magnesium, dan natrium. Asupan protein untuk perbaikan otot. Rendahnya zat-zat yang memicu inflamasi. Sayangnya, banyak buah yang justru menggoyang keseimbangan ini. Terutama buah yang manis berlebihan, terlalu matang, atau dikonsumsi dalam jumlah yang besar dalam satu waktu. Gula dalam buah, fruktosa yang tidak terlihat. Banyak orang tidak menyadari bahwa buah mengandung fruktosa, sejenis gula alami yang bisa berdampak negatif bila dikonsumsi berlebihan. Fruktosa tidak meningkatkan insulin secara langsung, namun justru bekerja diam-diam di hati, memicu perubahan metabolik yang merugikan. Salah satunya, peningkatan lemak hati, resistensi insulin, dan peradangan sistemik. Akibatnya, otot tidak lagi menerima sinyal yang cukup untuk menyerap energi. Lama-lama otot menjadi kelaparan di tengah kelimpahan gula darah dan justru menyusut. Bayangkan, sahabat channel Lansia Sehat, otot Anda tidak rusak karena terluka, tapi karena dibiarkan kelaparan oleh sistem tubuh sendiri akibat gula yang berlebih. Inflamasi mikro, musuh yang tak terlihat. Fruktosa juga memicu peradangan mikro, atau inflamasi tingkat rendah, yang tak terasa tapi berlangsung terus-menerus.
Peradangan ini membuat tubuh kehilangan keseimbangan, termasuk jaringan otot yang mulai rusak pelan-pelan. Anda mungkin tidak merasa demam atau sakit, tapi Anda merasa lelah. Otot kaki Anda seperti tidak memiliki tenaga. Itu tanda peradangan yang terus berlangsung diam-diam. Dan disinilah buah bisa menjadi penyumbang. Bukan karena buah itu jahat, tetapi karena waktu, jenis, dan jumlahnya tidak cocok dengan kondisi tubuh lansia. Elektrolit, penentu kontraksi otot. Setiap gerakan kecil, dari mengangkat tumit hingga berdiri dari tempat duduk, bergantung pada kontraksi otot yang dipicu oleh sinyal listrik. Dan sinyal itu bergantung pada elektrolit seperti kalium, natrium, magnesium, dan kalsium. Jika Anda makan buah yang bersifat diuretik atau tinggi air, seperti semangka atau melon, tanpa diimbangi asupan elektrolit yang cukup, tubuh bisa kehilangan keseimbangan. Akibatnya, otot menjadi lemah, mudah kram, dan tidak responsif. Itulah sebabnya banyak lansia mengeluh kaki gemetar, sulit berdiri, atau sering terjatuh, tanpa menyadari bahwa yang dikira buah penyegar justru membuat tubuh kehilangan daya cengkeram otot. Protein versus gula, pilihan yang menentukan nasib otot. Tubuh lansia sangat membutuhkan protein untuk mempertahankan jaringan otot. Namun ketika asupan harian justru lebih banyak diisi oleh buah-buahan manis, maka tubuh mendapat gula berlebih namun minim bahan baku pembangun otot. Dan karena banyak lansia mengurangi konsumsi daging atau ikan karena alasan pencernaan, maka asupan proteinnya berkurang drastis. Jika ini tidak disadari, maka kebiasaan ngemil buah bisa menjadi bumerang yang mempercepat sarcopenia, kondisi penurunan massa otot yang progresif. Fungsi buah seharusnya serat, antioksidan, bukan fruktosa. Buah sebenarnya baik bila dikonsumsi sebagai sumber serat untuk memperlancar pencernaan, antioksidan untuk menangkal radikal bebas, sumber cairan alami dalam jumlah moderat. Namun begitu fungsi itu tergantikan oleh fruktosa tinggi, pengawetan, jus tanpa serat, atau konsumsi berlebihan, maka buah kehilangan nilainya sebagai makanan yang menyehatkan otot. Salah kaprah, makan buah banyak itu sehat. Masih banyak anggapan bahwa makan banyak buah sehat. Padahal, untuk lansia, keseimbangan jauh lebih penting daripada jumlah. Buah yang terlalu matang, disimpan terlalu lama, atau berasal dari varietas yang sangat manis justru mengandung kadar gula tinggi dan hampir tidak memiliki manfaat serat atau antioksidan yang signifikan. Sebagai contoh, pisang kuning berbintik coklat, gula tinggi. Mangga matang sempurna, fruktosa meledak. Semangka merah muda pucat, air berlebih, gizi minim. Anggur manis tanpa biji, fruktosa murni, tanpa serat penyeimbang. Kaitan langsung, makan buah salah, gula tak stabil, otot lemah. Begini alurnya secara sederhana. Konsumsi buah tinggi fruktosa, gula darah naik mendadak, insulin melonjak, tubuh menyimpan lemak, bukan membangun otot, peradangan sistemik meningkat, jaringan otot rusak. Otot kaki melemah, risiko jatuh meningkat. Proses ini berlangsung pelan-pelan tapi pasti. Dan yang lebih mengejutkan, semua terjadi dari buah-buahan yang biasa Anda konsumsi tiap pagi atau sore. Persiapan sebelum memasuki daftar buah penyebab pelemahan otot. Sebelum kita membahas satu persatu dari 7 buah yang akan diuraikan di bab berikutnya, penting bagi Anda untuk mempersiapkan diri dengan pemahaman ini. Buah tidak selalu netral. Tubuh lansia tidak bekerja seperti tubuh muda. Yang dibutuhkan bukan banyaknya buah, tapi jenis yang tepat, waktu yang pas, dan keseimbangan dengan zat gizi lain. Dalam bab 3, kita akan mulai dengan pisang matang berlebihan, buah yang paling sering dikira aman tapi ternyata bisa menjadi pelemah otot yang senyap. Kita akan melihat bagaimana pisang yang terlalu matang mengacaukan metabolisme dan menyebabkan pelemahan otot kaki tanpa disadari. Bab 3, buah 1. Pisang matang berlebihan dan kandungan gula tersembunyi. Pisang adalah salah satu buah paling populer di Indonesia. Mudah ditemukan, harga terjangkau, dan teksturnya lembut, sehingga sangat disukai oleh banyak lansia. Bahkan, sebagian besar lansia menjadikan pisang sebagai menu sarapan, camilan sore, atau pengisi perut sebelum tidur. Tapi di balik kelembutan dan rasa manisnya, tersembunyi satu kenyataan yang sering diabaikan. Pisang yang terlalu matang bisa menjadi pelemah otot kaki, perlahan tapi pasti. Mengapa bisa begitu?
kematangan pisang dan fruktosa yang meledak. Saat pisang baru dipetik, kandungan utamanya adalah pati, karbohidrat kompleks yang memerlukan waktu untuk dicerna. Tapi seiring waktu, pati ini berubah menjadi gula sederhana, terutama fruktosa dan glukosa. Semakin matang pisang, apalagi jika kulitnya sudah berbintik coklat atau menghitam, maka kandungan fruktosa di dalamnya semakin tinggi. Pisang dalam kondisi ini terasa sangat manis, namun justru inilah yang membuatnya berisiko besar bagi lansia. Lonjakan gula darah dan dampaknya ke otot. Setiap kali Anda makan pisang matang berlebihan, tubuh Anda mengalami lonjakan gula darah yang cepat. Bagi orang muda dengan metabolisme aktif, hal ini bisa segera ditangani oleh insulin. Tapi pada tubuh lansia, terutama yang mengalami resistensi insulin atau pradiabetes, gula itu mengalir lebih lama di dalam darah dan tidak segera dimasukkan ke dalam sel otot sebagai energi. Apa akibatnya? Sel otot tidak menerima cukup energi. Tubuh pun mulai mengambil energi dari tempat lain, bahkan bisa memecah jaringan otot itu sendiri demi mencukupi kebutuhan energi. Proses ini disebut katabolisme otot, dan inilah awal dari pelemahan otot kaki. Peradangan sistemik, bahaya tersembunyi dari gula alami. Banyak orang mengira bahwa gula dari buah itu aman. Padahal, gula tetaplah gula, meskipun berasal dari buah. Fruktosa dalam jumlah besar akan diproses di hati, dan jika berlebihan, akan disimpan sebagai lemak. Proses ini memicu peradangan tingkat rendah di seluruh tubuh, termasuk jaringan otot. Peradangan kronis, walaupun tidak terasa secara langsung, menyebabkan otot kehilangan kekuatannya secara bertahap. Anda mungkin mulai merasakan bahwa kaki sering pegal, sulit naik tangga, atau mudah gemetar saat berdiri lama. Semua ini bisa jadi merupakan tanda bahwa jaringan otot sedang mengalami proses kerusakan ringan yang terus-menerus. Pisang dan keseimbangan elektrolit. Pisang memang mengandung kalium, mineral penting untuk kontraksi otot. Tapi ketika pisang dikonsumsi dalam kondisi sangat matang dan berlebihan, kandungan gulanya mendominasi, dan kalium tak lagi memberi manfaat seperti yang diharapkan. Lebih buruk lagi, konsumsi gula tinggi tanpa disertai asupan cairan dan elektrolit yang memadai bisa menyebabkan ketidakseimbangan mineral dalam tubuh. Akibatnya, otot kaki jadi lebih rentan terhadap kram, kelemahan, dan kurang responsif terhadap perintah otak. Studi ilmiah, hubungan pisang, gula darah, dan otot. Sebuah penelitian dari The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mencatat bahwa lonjakan fruktosa pada orang lanjut usia mempercepat penurunan massa otot. Fruktosa tinggi meningkatkan stres oksidatif dan memperburuk sensitivitas insulin, dua kondisi utama yang melemahkan otot secara sistemik. Pisang matang yang terlalu manis, jika dikonsumsi secara rutin oleh lansia, menciptakan pola metabolik yang mempercepat degenerasi otot, terutama di bagian bawah tubuh seperti paha dan betis. Gejala awal yang sering diabaikan. Pisang memang tidak langsung menyebabkan Anda jatuh atau kehilangan kemampuan berjalan. Namun efeknya berlangsung perlahan dan senyap. Gejala yang biasanya muncul antara lain. Kaki terasa berat setelah duduk lama. Sulit bangkit dari tempat duduk tanpa pegangan. Pegal di betis setelah jalan kaki pendek. Kaki gemetar meski hanya berdiri sebentar. Mudah tersandung benda kecil di lantai. Gejala-gejala ini tidak selalu dikaitkan dengan makanan, padahal bisa jadi disebabkan oleh konsumsi pisang matang berlebihan secara rutin. Kasus nyata, kisah Pak Anwar. Pak Anwar, 69 tahun, setiap hari mengonsumsi 2 hingga 3 pisang matang sebagai camilan pagi dan sore. Ia menghindari nasi berlebihan dan merasa sudah makan sehat. Namun dalam 6 bulan terakhir, ia mengeluh kakinya lemas, terutama saat bangun tidur atau setelah duduk menonton TV. Setelah berkonsultasi dan menjalani evaluasi nutrisi, diketahui bahwa pola makannya tinggi fruktosa, rendah protein, dan tidak cukup mengandung elektrolit penting. Pisang yang dianggap menyehatkan justru membebani metabolisme tubuhnya yang sudah melambat dan berkontribusi besar terhadap kelemahan otot kaki. Solusi, apakah harus berhenti makan pisang? Tidak. Pisang tidak perlu dihapus dari pola makan sepenuhnya, tapi harus dikendalikan dengan cermat, terutama bagi lansia. Beberapa saran praktis. Pilih pisang yang masih sedikit mengkal, bukan yang terlalu lembek atau berbintik. Makan pisang dengan protein, misalnya sepotong telur rebus, agar penyerapan gula lebih lambat. Jangan makan pisang saat perut kosong,
Ini mempercepat lonjakan gula darah. Maksimal 1 buah kecil per hari dan tidak dijadikan camilan berulang. Dengan cara ini, pisang tetap bisa memberi manfaat tanpa membahayakan kekuatan otot Anda. Menuju bab 4, semangka dan efek diuretik yang melemahkan kaki. Setelah kita membedah pisang matang yang sering dianggap sahabat tetapi ternyata bisa memperlemah otot, kita akan melanjutkan ke buah berikutnya. Semangka. Buah ini menyegarkan, kaya air, dan sering dianggap baik untuk hidrasi. Tapi di tubuh lansia, efek diuretiknya justru bisa menguras elektrolit tubuh dan menyebabkan gangguan kontraksi otot. Pada bab berikutnya, kita akan memahami bagaimana semangka bisa membuat kaki Anda lemas meski Anda merasa sudah cukup minum. Mengulang sapaan pembuka. Bab 4, Buah 2, Semangka yang terlalu manis dan efek diuretik berlebih. Semangka sering dianggap sebagai buah penyegar yang sempurna, terutama saat cuaca panas. Rasanya manis, mengandung banyak air, dan terasa ringan di perut. Namun, bagi tubuh lansia, semangka bukan sekadar buah manis. Ia bisa menjadi pemicu ketidakseimbangan cairan dan elektrolit yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kelemahan otot kaki. Di bab sebelumnya, kita melihat bagaimana pisang yang terlalu matang bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan merusak kekuatan otot. Kali ini, kita akan menjelajahi bahaya tersembunyi dalam semangka yang tampaknya tak berbahaya. Semangka dan kandungan air yang dominan. Lebih dari 90% isi semangka adalah air. Ini menjadikannya salah satu buah paling tinggi kandungan cairannya. Pada satu sisi, ini bisa membantu hidrasi, namun pada sisi lain, terutama untuk lansia, terlalu banyak cairan bisa menimbulkan efek diuretik, yaitu merangsang tubuh untuk buang air kecil lebih sering. Apa akibatnya? Tubuh kehilangan mineral penting seperti natrium, kalium, dan magnesium melalui urin. Padahal, mineral-mineral inilah yang membantu kontraksi dan kestabilan otot. Jika lansia tidak sadar bahwa elektrolitnya terus-menerus terkuras, maka yang terjadi adalah gejala seperti kaki mudah lemas, pegal yang tidak membaik dengan istirahat, kram otot di malam hari, tremor ringan di betis atau paha. Dan seringkali, semua ini tidak dihubungkan dengan semangka karena citra buah ini adalah segar dan baik untuk ginjal. Kandungan gula dalam semangka tidak serendah yang diduga. Semangka memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, ia cepat menaikkan kadar gula darah meskipun kandungan kalorinya tergolong rendah. Pada semangka yang manis, terutama yang sudah terlalu matang, kadar fruktosa bisa cukup tinggi untuk memicu lonjakan gula darah yang tajam, mirip dengan efek dari pisang matang. Pada tubuh lansia, kombinasi antara efek diuretik dan gula tinggi menciptakan badai metabolik kecil yang sering tidak disadari. Gula darah naik, insulin melonjak, tubuh kehilangan elektrolit, dan hasil akhirnya adalah otot yang kekurangan energi dan sinyal listrik untuk berkontraksi. Semangka dan kaki yang tiba-tiba melemas. Bayangkan Anda makan sepiring semangka manis di siang hari. Tidak lama kemudian, Anda merasa ingin buang air kecil beberapa kali. Lalu, saat bangkit dari kursi, lutut terasa tidak stabil. Atau saat berjalan ke dapur, betis terasa kosong seperti kehilangan tenaga. Itu bukan kebetulan. Itu bisa jadi tanda bahwa keseimbangan elektrolit Anda terganggu akibat konsumsi cairan tinggi tanpa kompensasi mineral. Semangka tidak memberikan natrium atau magnesium dalam jumlah berarti. Dan pada tubuh lansia, cadangan mineral ini tidak lagi sebesar saat muda. Studi pendukung hubungan diuretik alami dan kelemahan otot. Penelitian dalam The American Journal of Clinical Nutrition mengungkap bahwa efek diuretik dari makanan tinggi air dapat menurunkan tekanan darah dan keseimbangan tubuh pada lansia. Tekanan darah rendah secara mendadak, ditambah kehilangan kalium dan magnesium, membuat otot kurang mampu merespons gerakan spontan. Itu sebabnya banyak lansia merasa lemas setelah banyak makan buah segar seperti semangka. Kaki berat dan sulit digerakkan meski tidak habis beraktivitas. Kram mendadak di malam hari meski merasa cukup minum. Padahal akar masalahnya bisa berasal dari konsumsi semangka berlebihan yang tampaknya menyegarkan. Kisah Bu Imah, terlalu banyak yang baik bisa menjadi buruk. Bu Imah, 65 tahun, mengganti camilan sore dengan semangka setiap hari. Ia menghindari makanan asin dan memperbanyak minum air putih.
Awalnya ia merasa lebih segar, namun dalam 2 bulan terakhir, ia sering mengalami kaki lemas saat berjalan di pagi hari. Ia juga mulai mengalami kram di betis pada malam hari. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa kadar natriumnya rendah dan kadar magnesiumnya di bawah normal. Sumber masalahnya? Asupan buah tinggi air, seperti semangka, tanpa disertai elektrolit yang cukup. Haruskah menghindari semangka? Tidak perlu menghindari, tapi konsumsi semangka harus disesuaikan. Ini beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Batasi jumlahnya, tidak lebih dari 1-2 potong kecil per hari. Jangan dikonsumsi sendirian, padukan dengan sumber elektrolit seperti kacang panggang ringan tanpa garam. Hindari makan semangka saat perut kosong. Perhatikan warna daging buah. Semangka yang terlalu merah dan manis biasanya mengandung fruktosa lebih tinggi. Jika Anda merasa semangka membuat tubuh segar, mungkin itu benar, tapi pastikan kesegaran itu tidak dibayar mahal oleh otot kaki Anda. Menuju bab 5, nangka dan beban pencernaan diam-diam. Setelah memahami bagaimana semangka bisa menyebabkan tubuh kehilangan mineral penting dan membuat kaki lemas, kita akan melangkah ke buah ketiga yang tak kalah mengejutkan, nangka. Buah ini dikenal harum dan mengenyangkan, tapi ternyata menyimpan beban pencernaan yang berdampak langsung ke jaringan otot dan sistem saraf perifer, terutama pada lansia dengan sistem cerna yang melambat. Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana gas dalam perut bisa merusak kekuatan kaki Anda. Bab 5 buah 3, nangka dan beban pencernaan yang diam-diam mengganggu otot. Nangka adalah buah yang menggoda. Aromanya kuat dan khas, daging buahnya tebal, manis, dan mengenyangkan. Banyak lansia menyukai buah ini karena dianggap sebagai alternatif pengganti nasi atau camilan berat. Namun, dalam keheningan sistem pencernaan yang mulai melambat, nangka bisa menimbulkan beban tersembunyi yang perlahan melemahkan otot kaki. Apa yang membuat nangka tampak tak bersalah, namun menyimpan potensi gangguan terhadap kekuatan tubuh bagian bawah? Mari kita telusuri bersama. Tekstur dan serat nangka. Tantangan untuk pencernaan lansia. Nangka memiliki serat kasar dan struktur padat. Ini berarti tubuh membutuhkan kerja ekstra untuk mencernanya. Pada orang muda, ini mungkin tidak jadi masalah. Namun bagi lansia, sistem pencernaan tidak sekuat dulu. Produksi enzim pencernaan menurun, dan peristaltik usus, gerakan otot usus, menjadi lebih lambat. Ketika makanan seperti nangka masuk ke dalam sistem cerna lansia, proses fermentasi dapat terjadi lebih cepat daripada proses pencernaannya. Fermentasi ini menghasilkan gas berlebih di dalam perut dan usus, yang dapat memberi tekanan pada organ sekitarnya, termasuk sistem saraf perifer yang bertanggung jawab terhadap sinyal ke otot kaki. Hubungan antara gas, usus, dan otot kaki. Mungkin terdengar aneh bahwa gas di perut bisa melemahkan otot kaki. Tapi jika kita memahami anatomi tubuh secara menyeluruh, maka kaitan ini menjadi masuk akal. Di dalam rongga perut terdapat simpul-simpul saraf yang disebut plexus, dan di antara yang terbesar adalah plexus lumbalis, kumpulan saraf yang mengirim sinyal ke kaki. Jika perut penuh gas dan kembung secara kronis, maka tekanan ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sinyal saraf menuju otot-otot kaki. Hasilnya, kaki terasa berat dan tidak responsif. Koordinasi gerak melambat. Rasa tidak nyaman saat berdiri lama. Kaki seperti kehilangan koneksi dengan pusat kontrol tubuh. Efek fermentasi nangka, lebih dari sekadar kembung. Selain gas, proses fermentasi nangka di usus besar juga memicu produksi zat-zat sampingan seperti metana, hidrogen, dan asam organik. Pada tubuh yang sudah sensitif, zat-zat ini bisa memicu peradangan tingkat rendah pada mukosa usus. Jika usus dalam kondisi meradang, maka penyerapan nutrisi penting seperti magnesium, vitamin B, dan asam amino akan terganggu. Padahal zat-zat inilah yang dibutuhkan oleh otot untuk bertahan hidup. Akhirnya, bukan hanya perut yang menderita, tapi otot kaki pun ikut terdampak karena kekurangan bahan bakar dan dukungan biokimia. Kandungan gula nangka, beban tambahan. Tak hanya dari sisi pencernaan, nangka juga tinggi gula alami. Dalam satu porsi kecil saja, kadar glukosa dan fruktosa bisa cukup tinggi untuk memicu lonjakan gula darah. Bagi lansia dengan sensitivitas insulin yang menurun, ini memperburuk kondisi. Gula darah naik, insulin meningkat, simpanan lemak naik. Otot kekurangan bahan baku untuk perbaikan.
Tubuh dalam keadaan stres metabolik ringan tapi terus-menerus. Hasil akhirnya, otot makin lemah, terutama di tungkai dan paha. Studi klinis, gangguan usus dan disfungsi otot. Dalam jurnal Clinical Interventions in Aging, disebutkan bahwa gangguan pencernaan kronis seperti kembung, sembelit, dan malabsorpsi dapat memperburuk sarcopenia, yaitu kondisi kehilangan massa otot akibat usia. Salah satu mekanismenya adalah gangguan pada sistem saraf otonom yang mengatur keseimbangan antara organ dalam dan otot rangka. Jika pusat saraf terganggu akibat tekanan dari organ dalam yang membesar atau inflamasi usus, maka otot akan menerima sinyal lemah dan bekerja lebih lambat dari biasanya. Kasus nyata, Pak Suyono dan kaki yang semakin berat. Pak Suyono, 72 tahun, memiliki kebiasaan mengonsumsi nangka sebagai pencuci mulut setelah makan siang. Ia merasa lebih kenyang dan puas. Tapi lambat laun, ia mulai mengeluhkan perut kembung hampir setiap sore, disertai rasa lemas di kaki saat berjalan dari dapur ke kamar. Setelah evaluasi pola makan dan pemeriksaan pencernaan, diketahui bahwa fermentasi dari nangka memicu distensi usus yang menekan saraf ke arah tungkai bawah. Setelah mengurangi konsumsi nangka dan menggantinya dengan buah berserat ringan seperti pepaya muda, keluhan kakinya berangsur membaik. Prinsip konsumsi aman, bila tetap ingin menikmati nangka. Bagi Anda yang sulit melepaskan rasa khas dari nangka, tetap ada cara aman. Jangan konsumsi nangka dalam keadaan perut kosong. Batasi konsumsi, maksimal 2 potong kecil, tidak lebih dari 2-3 kali seminggu. Kombinasikan dengan makanan tinggi enzim alami, seperti nanas segar, dalam jumlah kecil. Hindari mengonsumsi nangka pada malam hari saat metabolisme tubuh melambat. Dengan strategi ini, Anda tetap bisa menikmati cita rasa khas nangka tanpa mengorbankan kekuatan otot kaki Anda. Bab 6, Buah 4, Durian dan beban asam lemak untuk tubuh tua. Durian sering disebut sebagai raja buah karena aroma tajam dan rasa yang kuat. Bagi sebagian orang, durian adalah kenikmatan dunia yang sulit ditolak. Bahkan tak sedikit lansia yang merasa durian bisa membangkitkan selera makan yang mulai menurun. Tapi di balik kekayaan rasa dan tekstur lembutnya, tersembunyi beban metabolik yang sangat besar, terutama bagi tubuh yang sudah memasuki usia lanjut. Kita perlu menilai durian bukan hanya dari rasanya, tetapi dari bagaimana tubuh lansia merespons lemak, sulfur, dan gula yang dikandungnya. Karena ketika metabolisme melambat, semua kelebihan akan menjadi racun. Dan racun itu bisa melemahkan otot kaki, baik secara langsung maupun melalui proses yang panjang dan tersembunyi. Kandungan kalori dan lemak dalam durian tidak seperti buah lainnya. Berbeda dengan kebanyakan buah yang rendah lemak, durian mengandung lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Dalam satu cangkir daging durian, terdapat lebih dari 350 kalori, lebih tinggi dari semangkuk nasi. Dan sebagian besar kalorinya berasal dari asam lemak jenuh. Lemak jenuh ini membutuhkan kerja keras dari hati dan pankreas untuk diproses. Pada tubuh muda, ini mungkin tidak terasa. Tapi pada tubuh lansia yang fungsi hatinya menurun dan sistem enzim tidak lagi optimal, lemak dari durian menjadi beban besar yang harus diangkut, diurai, dan dibuang. Akibatnya, terjadi penumpukan metabolit, termasuk senyawa radikal bebas dan sisa-sisa oksidasi lemak yang mengganggu keseimbangan biokimia tubuh, terutama pada jaringan otot. Efek sistemik lemak jenuh, peradangan otot dan penurunan elastisitas. Ketika tubuh menghadapi beban lemak berlebih, ia merespons dengan meningkatkan proses peradangan. Lemak jenuh diketahui memicu pelepasan sitokin proinflamasi seperti TNF-alpha dan IL-6 yang dapat merusak serat-serat otot secara mikro. Lama-kelamaan, ini akan menyebabkan otot menjadi kaku dan sulit digerakkan. Kekuatan kaki berkurang walaupun aktivitas fisik tetap. Muncul rasa berat dan kesemutan di bagian paha atau betis. Dan yang paling merugikan, kondisi ini berlangsung tanpa gejala nyata hingga kelemahan otot benar-benar terasa nyata dalam keseharian. Sulfur dan gas, kombinasi pemicu gangguan neuromuskular. Durian juga kaya akan senyawa sulfur organik, zat alami yang memberi aroma khas durian. Tapi pada sistem pencernaan yang sensitif, sulfur ini dapat memicu gas berlebih dan ketidakseimbangan mikroflora usus. Gas yang terbentuk dari fermentasi sulfur bisa menekan saraf, mengacaukan sistem otonom, dan menciptakan ketegangan dalam jaringan otot bawah tubuh.
Lebih dari itu, metabolisme sulfur menghasilkan senyawa seperti hidrogen sulfida yang dalam kadar tinggi bisa mengganggu suplai oksigen ke jaringan perifer, termasuk otot kaki. Jika suplai oksigen menurun, maka otot cepat lelah, tidak elastis, dan sulit pulih setelah digunakan. Beban pencernaan dan energi yang terserap justru minim. Salah satu ironi dari makan durian berlebihan adalah tubuh lansia mengeluarkan banyak energi untuk mencerna dan mengurai buah ini, tetapi energi bersih yang diterima otot justru sangat kecil. Mengapa? Proses pencernaan lambat dan berat. Enzim pencernaan lansia tidak cukup kuat. Lemak diubah menjadi sisa metabolit yang tidak langsung dipakai otot. Gula dalam durian tinggi, namun dalam bentuk kompleks yang menyebabkan lonjakan dan penurunan cepat pada energi. Akibatnya, otot mengalami fase kekurangan energi berkepanjangan, ditambah dengan racun metabolik yang memperparah kondisi. Durian dan pengaruhnya terhadap tekanan darah. Durian memiliki sifat vasokonstriktor ringan, yaitu mempersempit pembuluh darah karena efek kombinasi lemak dan senyawa aktifnya. Untuk lansia dengan masalah tekanan darah, hal ini sangat berbahaya. Pembuluh darah yang menyempit mengurangi aliran oksigen dan nutrisi ke otot kaki. Akibatnya, otot cepat kram saat sedikit digunakan. Proses pemulihan otot melambat. Koordinasi gerakan kaki menjadi kacau. Dan jika dikonsumsi bersama kopi atau makanan berenergi lainnya, efek ini bisa menjadi berlipat, menyebabkan rasa berat, berdebar, hingga kejang otot ringan. Kasus nyata, Bujum dan perasaan, bergetar, di kaki. Bujum, 66 tahun, sangat menyukai durian dan menyantapnya seminggu sekali. Ia merasa durian membuatnya hangat dan bertenaga. Tapi beberapa jam setelah makan durian, ia sering merasakan kakinya seperti bergetar dari dalam dan tidak stabil saat berjalan. Setelah menjalani pemeriksaan, ditemukan adanya penurunan aliran darah perifer dan kadar magnesium rendah. Setelah disarankan menghindari durian dan memperbaiki pola makan, gejala kaki bergetar itu pun menghilang. Apakah lansia tidak boleh makan durian? Tidak demikian. Namun durian harus dianggap sebagai buah spesial, bukan konsumsi rutin. Berikut beberapa panduan jika ingin tetap menikmati durian. Batasi jumlahnya, maksimal 2-3 ruas kecil durian, tidak lebih dari seminggu sekali. Jangan dikonsumsi bersamaan dengan kopi, teh manis, atau makanan berlemak lain. Konsumsi di pagi atau siang hari, bukan malam hari. Imbangi dengan minum air putih dan makan sayuran hijau kaya magnesium setelahnya. Dengan pendekatan yang hati-hati, Anda tetap bisa menikmati durian tanpa mengorbankan keseimbangan otot kaki Anda. Menuju bab 7, mangga sangat matang dan lonjakan fruktosa. Setelah memahami beban metabolik dari durian terhadap tubuh lansia, kita akan melangkah ke buah berikutnya yang lebih sering dikira aman, tapi bisa jauh lebih merusak dalam diam. Mangga yang terlalu matang. Di bab berikutnya, kita akan mengupas bagaimana fruktosa tinggi dari mangga bisa menimbulkan efek mirip dengan gula pasir dan secara perlahan membuat otot kaki kehilangan daya tahan dan fleksibilitasnya. Bab 7, buah 5, mangga sangat matang dan lonjakan fruktosa. Mangga, bagi banyak orang, adalah simbol kenikmatan tropis. Rasanya manis, aromanya menggoda, dan teksturnya yang lembut membuatnya sangat digemari. Tak sedikit lansia yang merasa mangga adalah buah paling aman, tidak mengganggu lambung, mudah dikunyah, dan terasa menyegarkan. Namun, di balik kelembutan dan kemanisan mangga yang sangat matang, tersembunyi ancaman tersembunyi bagi otot kaki. Mangga yang terlalu matang menyimpan kadar fruktosa yang sangat tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan atau terlalu sering, buah ini bisa menyebabkan gangguan metabolisme yang menyerang jaringan otot secara perlahan. Terutama otot-otot kaki yang menjadi fondasi gerakan dan keseimbangan tubuh lansia. Fruktosa dalam mangga, gula buah dengan efek gula pasir. Ketika mangga matang, kandungan gula di dalamnya meningkat drastis. Gula tersebut mayoritas berupa fruktosa, sejenis gula alami yang sering dikira lebih sehat dibanding glukosa. Namun kenyataannya, fruktosa memiliki dampak jangka panjang yang jauh lebih kompleks. Berbeda dengan glukosa yang dapat digunakan langsung oleh otot, fruktosa harus diproses di hati terlebih dahulu. Hati akan mengubah fruktosa menjadi glikogen, cadangan energi, atau jika berlebihan, menjadi lemak hati. Proses ini menghasilkan
Radikal bebas yang merusak sel. Asam urat yang mengganggu sendi dan otot. Peradangan sistemik ringan yang terus-menerus. Semua ini pada akhirnya memperburuk kondisi otot, terutama pada lansia yang sudah mengalami sarcopenia atau penurunan massa otot alami karena usia. Lonjakan gula dan rebound energy crash. Mangga matang juga memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang berarti cepat menaikkan gula darah. Setelah makan satu buah mangga matang ukuran sedang, gula darah bisa melonjak dengan cepat, kemudian menurun drastis dalam waktu singkat. Bagi tubuh lansia, fenomena ini disebut rebound energy crash. Akibatnya, otot kehilangan pasokan energi secara mendadak. Kaki terasa lemas, terutama setelah 1-2 jam makan mangga. Timbul rasa lelah luar biasa tanpa sebab fisik yang jelas. Koordinasi gerak tubuh melemah. Dan semua itu seringkali tidak disadari. Padahal, sumber masalahnya berasal dari buah yang dikira sehat dan menyegarkan. Dampak fruktosa terhadap fungsi otot kaki. Penelitian dalam jurnal Nutrition Metabolism menunjukkan bahwa fruktosa dalam jumlah tinggi menurunkan sensitivitas insulin otot. Artinya, meskipun tubuh memiliki cukup energi, gula darah tinggi, otot tidak bisa memanfaatkannya. Apa yang terjadi saat itu? Otot dalam keadaan kelaparan semu. Proses perbaikan otot pasca gerak terganggu. Serat otot melemah dan tidak elastis. Timbul sensasi seperti berat di betis atau paha atas. Bagi lansia, ini berarti penurunan kemampuan berdiri lama, jalan jauh, atau sekadar naik tangga. Gejala ringan yang sering dianggap sepele. Efek negatif dari mangga matang tidak selalu muncul langsung. Justru karena efeknya bertahap dan halus, banyak lansia menganggapnya sebagai bagian dari usia tua. Padahal, perubahan sederhana dalam pola makan bisa mencegah gejala ini. Beberapa tanda awalnya. Kaki cepat gemetar setelah makan siang. Ingin segera duduk atau berbaring setelah konsumsi buah. Kaki sulit diluruskan setelah duduk lama. Timbul kram ringan saat bangkit dari tempat tidur. Gejala-gejala ini seringkali berhubungan dengan lonjakan fruktosa dari mangga matang. Kasus nyata, Ibu Sri dan kebiasaan mangga pagi hari. Ibu Sri, 70 tahun, setiap pagi makan satu buah mangga aromanis yang sangat matang sebagai sarapan. Ia menghindari nasi karena merasa mangga lebih ringan dan segar. Namun dalam 2 bulan terakhir, ia mengeluh kakinya sering berat, terutama saat turun dari tempat tidur atau naik tangga rumah. Setelah pengamatan pola makan dan cek gula darah, ditemukan bahwa fluktuasi glukosa harian sangat tajam. Ketika Ibu Sri diminta mengganti mangga dengan buah rendah fruktosa seperti apel atau pir, keluhannya mulai membaik dalam 3 minggu. Prinsip aman mengonsumsi mangga. Mangga tetap bisa dikonsumsi, asal tidak terlalu matang dan tidak terlalu sering. Berikut beberapa tips agar lansia tetap bisa menikmati mangga dengan aman. Pilih mangga yang setengah matang, dengan rasa manis yang ringan. Konsumsi bersama makanan tinggi protein atau serat untuk memperlambat penyerapan gula. Hindari makan mangga saat perut kosong atau menjelang tidur. Jangan jadikan mangga sebagai pengganti makan utama. Dengan pendekatan ini, mangga tetap bisa memberi kenikmatan tanpa menjadi racun bagi otot kaki.